Teman-teman kecil namanya Garda. Boleh Garda memperkenalkan diri? Namaku Gerardus Garda Gandara, boleh dibilang Garda. Umurku 9 tahun, sekolah di SD rumah kita, kelas 3. Hobinya apa Garda? Hobinya main piano, main bola, masak, sama nyanyi. Tadi malam berhasil di mana Garda? Nggak jadi nonton tapi bilang. Oh bukan, malam gak berhasil. Hobinya tambah juga. Garda, ini kan tadi hobinya bola, nyanyi, main piano, masak. Nah kalau biasa ya pertanyaan, kalau Garda mau jadi apa sih Garda? Jadi pemain piano. Oke, kita doakan ya, Garda jadi pemain piano. Nah, ini nih, ada yang masih jadi siswa di sini? Boleh angkat tangan, siswa? Oh, masih banyak Garda. SMA ya, bukan SMP ya. Ada yang jadi guru di sini? Bapak Ibu guru? Wah, saya juga. Terus ada yang jadi seniman di sini? Wah. Iya, di sini juga ada seniman. Oh iya. Nah, Garda boleh cerita dulu waktu masih PAUD ya, maksudnya di rumah kita kan sejak PAUD. Apa sih yang Garda ingat tentang bagaimana Garda belajar terus di rumah kita, apa yang Garda suka? Kita ini mau mendengarkan apa kata anak-anak, karena kata ya jadi Dewantara kan kalau mau memerdekakan anak itu ya mendengarkan pikiran-pikiran mereka gitu. Mari silakan. Jadi ya dari dulu yang emang aku ingat dan yang paling aku senang banget itu, kalau misalnya dulu kan aku masuknya TK kecil ya, kalau masuk sekolah itu TK kecil. Nah itu pertama itu apa, langsung diajarin apa, bikin apa, jadi di awal mau mulai itu misalnya kalau SD itu kalau misalnya mau mulai kelas 3 gitu. Tapi kalau misalnya waktu TK ya mau mulai TK itu biasanya milih tema dulu, nanti milih tema habis itu belajar gitu. Kalau masih TK biasanya belajar tema itu sambil main gitu ya biasanya kalau TK gitu. Terus habis itu biasanya di akhir setelah udah mempelajari temanya itu biasanya kami bikin proyek apa saja, mau bikin musik terus penelitian terus wawancara, itu bebas mau apa aja, itu yang penting berkaitan dengan proyek. Dulu waktu masih TK kecil sih ya masih yang bikin ya, itu dulu bareng-bareng bikinnya, itu kan masih ingat banget. Terus habis itu dipresentasikan gitu ke kelas-kelasnya lain, dipresentasikan ini karya kami apa gitu, tentang apa gitu. Dulu itu tema dulu itu tentang apa, tentang waktu TK itu tentang apa ya, pemadam kebakaran ya dulu. Terus habis itu udah TK besar, terus habis itu udah ke SD itu udah nggak main-main terus, itu udah nggak kayak TK jadinya. Terus dulu waktu aku masuk SD itu, jadi kalau waktu aku masuk SD itu ya, sama kayak kalau mau TK gitu. Kalau mau masuk TK gitu kan dulunya waktu pertama-tama masuk sekolah TK itu kan biasa aku masih kenal dulu temannya, oh ini kayak gini gitu, baru bisa akrab. Di SD juga kayak gitu walaupun ada kebanyakan teman yang sama itu. Terus habis itu kan kamu juga milih tema gitu. Kalau di SD pakai semester, jadi di awal itu kamu milih temanya, nanti temanya itu milih itu melalui voting itu jadi nanti kami sekelas itu usul temanya mau apa gitu. Misalnya mau tema sains, mau tema mancing, terus masak, terus itu ya, masih banyak lagi gitu. Terus nanti
udah semuanya udah dicatat gitu. Terus habis itu nanti siapa Edunya, Edu tuh kalau di sekolah kan itu guru ya manggilnya Edu. Itu Edu. Nah tapi kalau manggilnya Mas sama Mbak di sekolah itu bukan Pak sama Bu, jadinya ya lebih enak, akrab gitu lah manggilnya. Terus habis itu kan tadi Mas sama atau Mbaknya itu kan tadi apa waktu lagi milih tema tuh nanyain mau siapa yang mau tema misalnya sains gitu. nanti ada yang mau aja yang mau tunjuk jadi angkat tangan gitu. Nanti dihitung mana yang empat tema yang paling banyak itu terpilih. Nanti tema 2 tema itu untuk semester 1, yang kedua lagi itu semester 2. Terus biasanya di akhir tema di pertengahan semester itu habis ujian ya, habis ujian biasanya ya kayak tadi tuh bikin proyek. Tapi kalau misalnya yang SD itu kemarin itu kan kamu harus ada proyek lagi. Itu kemarin ada yang bikin, ada yang apa wawancara, ada yang penelitian gitu. Kalau SD apa udah ya udah Udah tambah sulit gitu ya. udah tambah sulit gitu. Maaf Gaga. Aku manggilnya juga Mbak Rengganis. Mbak Ganis, iya. Gaga, ini kan banyak murid dan juga banyak guru atau calon guru ada yang mau pengen jadi guru. Kalau yang Gaga sukai dari guru itu yang gimana sih, Mbak sama Mas di rumah kita gitu? Yang aku suka tuh gurunya tuh apa enak diajak ngobrol ya, maksudnya diajak ngobrol itu ya santai gitu loh, enggak apa maksudnya enggak terlalu serius banget itu, jadi santai gitu loh, kayak ngobrol biasa kayak teman. Di sekolah kami tuh mau orang dewa mau Edunya itu tetap dianggap teman, jadi teman dewasa dan teman kecil. Tepuk tangan dong buat Gaga. Ya, ini tadi adalah Gaga, usianya 9 ya Gaga, kalau nggak salah 9 tahun. Jadi kalau tadi cerita itu kita memang manggilnya Mbak sama Mas. Jadi mumpung ada Bapak Wakil MPR ya. Tadi kan Gaga cerita tuh tentang voting segala macam. Jadi maksudnya tema pembelajaran itu tiap awal tahun itu sejak PAUD ya, sejak TK ke dia. Iya, sudah kan. Itu yang milih adalah siapa Gaga yang milih? Milih sendiri. Yang milih adalah anak-anak. Jadi mereka mau belajar apa tuh anak-anak yang milih. Mereka usul ya Gaga. Biasanya kalau Gaga usul apa waktu itu? Misalnya. Jadi aku berjuang satu tema terus akhirnya sampai kelas 1 atau 2 gitu. Dari dulu tuh milihnya tema galaksi terus nggak kepilih ya. Kelas 1 baru kepilih. Galaksi Romo. Iya, pilih galaksi. Jadi ini seneng ya. Jadi tadi Gaga bilang ada pejuang tema. Jadi ada anak-anak yang menjadi pejuang tema itu dia pengen belajar sesuatu, pengen temanya itu diangkat di kelas, tapi dia juga harus mengikuti kesepakatan dengan voting tadi. Jadi yang dipilih adalah yang paling banyak. Jadi dari situ anak-anak belajar untuk mengemukakan pendapatnya. Kalau dia pengen sesuatu itu bilang gitu ya Gaga ya. Terus kalau misalnya di kelas itu ada rules atau ada kesepakatan gitu ya, dia juga harus ikut. Oh ternyata yang dipilih itu 2 tema gitu, walaupun yang usul ada 12 anak gitu. Itu mereka akan, anak-anak teman-teman kecil akan belajar apa ya, selain menghargai idenya juga menghargai dia pendapat orang lain, juga merasakan nggak apa-apa loh kalah itu gitu loh, nggak apa-apa belum terpilih gitu ya Pak Asnul ya, harusnya gitu ya, nggak apa-apa kan ya kalau belum terpilih ya. Ya Pak Ars nanti boleh cerita. Jadi kenapa Pak Nizam tadi menyampaikan bahwa yang dibentuk disiapkan itu harus sejak dini gitu. Jadi semoga apa yang disampaikan oleh Gaga ini bisa menjadi inspirasi juga buat teman-teman yang lain bahwa senang nggak sih Gaga kalau diperlakukan seperti itu? senang-senang aja sih. Senang aja. Dan tidak lupa di sini juga Gaga didampingi oleh ibunya. Gimana sih? Itu tuh yang
dukungan ibu, dukungan bapak ya yang juga musisi itu terhadap Garda dalam proses belajar gitu. Gimana Garda? Selama ini gimana dukungan bapak sama ibu? Kalau aku kan cita-citanya kan jadi pengen bermain piano gitu, jadinya kan bapak sama ibu juga bisa main piano, jadi kadang aku diajarin bapak atau ibu, kadang aku juga belajar sendiri. Dari bapakmu ya? Ada nggak senengnya nggak Garda? Boleh loh Iya. ngomong. Paling nggak seneng kalau aku yang nggak suka. Yang nggak suka dari sekolahan apa? Apa ya? Yang paling nggak suka dari sekolah. Ada masalah atau apa? Kalau ada masalah sih, aku apa? Kalau ada masalah aku nggak suka, tapi sukanya tuh karena disisainnya tuh bareng-bareng gitu, kalau masalah gitu. Jadi biasanya kalau mau pulang itu kan ada yang namanya circle gitu. Kamu biasanya kan duduknya kan kalau di luar kamu tuh kadang di lantai, kadang di meja gitu. Nah itu. Tapi ya kalau misalnya ada siapa gitu yang kesepakatannya itu nanti harus diselesaikan bareng-bareng, diskusiin gitu. Terus sampai semuanya udah nggak bermasalah lagi gitu. Ya, mungkin perlu dijelaskan Garda, ada kesepakatan tadi yang duduk di sini mungkin banyak yang nggak tahu. Kesepakatan itu kalau di sekolah lain namanya aturan, peraturan. Gimana cara membuat kesepakatan kelas Garda? Dan disepakati bareng-bareng itu nanti usul gitu. Kesepakatannya ini nggak, misalnya nggak boleh mengejek teman, nah itu terus nanti sepakat apa enggak sepakat. Terus yang lain nanti juga disepakati bareng-bareng kayak gitu. Kalau misalnya ada nggak sepakat, kenapa kok nggak sepakat, terus yang lain setuju apa enggak. Terus kalau ada masalah gimana biasanya? Kesepakatannya gimana? Diselesaikan dengan bicara. Nah, itu Pak. Kalau ada masalah diselesaikan dengan bicara, itu susah banget. Dan ini yang Garda dan teman-teman bangun sejak PAUD, itu salah satu rules di kelas itu pasti ada, kalau ada masalah diselesaikan dengan bicara gitu. Ya, terima kasih sekali Garda atas sharingnya. Nggak nyanyi kan? Boleh nanti. Iya, itu yang sedang dibangun mungkin kebetulan saya pengelola sekolah gitu, yang dibangun adalah penghargaan pada hak anak, bahwa hak dasar anak itu hak hidup, hak tumbuh kembang, mereka boleh belajar, tapi juga ada hak perlindungan. Bagaimana mungkin Garda bisa cerita begini kalau dia tidak merasa aman dan nyaman dulu. Jadi pasti menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan gitu. Baru hak keempat adalah partisipasi. Itu yang dibangun sekolah sejak dini. Bagaimana anak sejak 2 tahun itu diberi ruang untuk bicara. Jadi misalnya begini nih, bicara itu boleh lo cerita tadi ngapain. Tadi ada saudaraku yang datang, sudah berapa tuh, 1 kalimat. Terus tadi aku tuh makan jeruk 2, enak banget, sudah. Apa yang akan dirasakan anak-anak ketika habis cerita kemudian temennya bilang tepuk tangan Garda atau tepuk tangan Ganis gitu. Dia akan belajar bahwa oh, suaraku tuh ada yang mendengarkan. Aku tuh boleh loh bicara itu gitu. Jadi itu yang dibangun sejak dini supaya ketika dia nggak tahu cara menyelesaikan soal, dia nggak tahu rumus, itu nanti dia akan tanya sama gurunya. Kalau dia ingin sesuatu, dia juga tahu bagaimana akan bertanya atau mencari jawabannya. Atau kalau dia diperlakukan tidak sesuai dengan harapannya, dia tahu. Karena di rumah kita biasanya diajarkan kalau dia ada yang menyentuh, ada yang bilang dut, ada yang ngejek tadi yang tanya. Dia selalu bilang, diajarkan untuk bisa melindungi dirinya sendiri, paling nggak bilang aku nggak suka. Jadi kalau sudah bilang begitu, temannya akan, atau nanti kalau tetap berantem gitu ya, diselesaikan dengan bicara tadi. Jadi itu yang mungkin bisa dikontribusikan di level PAUD kalau mau jadi menyiapkan karakter, menyiapkan sikap-sikap yang perlu dijadikan fondasi untuk anak-anak bisa hidup, nggak hanya melanjutkan sekolah tapi juga bisa hidup di jenjang di kehidupan yang selanjutnya. Begitu Mbak Mia yang mungkin bisa kami
ceritakan. Terima kasih sekali Garda sudah menemani Mbak Garis cerita. Jadi kalau ada yang bertanya atau nanti Langsung ke pertanyaan. Boleh, silakan Mas.